Candi Mendut adalah tahap pertama pencarian kita. Di sini, kita diuji dengan berbagai cerita tentang hewan. Penyu diterbangkan oleh dua angsa. Dia menggenggam tongkat yang mereka bawa dengan kakinya. Orang-orang yang menonton dari bawah terkejut dan berteriak, "Wah, cerdas sekali angsa-angsa ini." Ini menyakitkan kura-kura karena dia merasa pujian seharusnya ditujukan padanya. Dia tak bisa menahan diri untuk berteriak, "Tidak, bukan angsa, ini ide saya." Dia membuka mulut dan jatuh hingga mati. Monyet menggigil di bawah hujan, duduk di bawah pohon. Burung itu bertanya padanya, "Kenapa kamu tidak membangun rumah saat musim kering, seperti yang kulakukan?" Hal ini membuat monyet sangat marah, hingga ia menghancurkan sarang burung. Sekarang keduanya menderita karena hujan. Terkadang, membantu lebih baik daripada mengubah. Singa takut pada kambing. Ini membuat monyet tertawa. Dia menawarkan diri untuk menemani singa. Untuk membuat singa merasa aman, monyet mengikat dirinya ke perutnya. Lalu mereka berdua mendekati kambing itu. Tapi singa masih takut dan lari, menarik monyet di tanah hingga ia mati. Kerjasama dengan yang kuat tak selalu pilihan terbaik. Kucing pura-pura jadi pendeta, membawa rosario untuk menarik tikus. Namun, salah satu tikus sangat cerdas. Lalu ia berkata, "Pak Kucing, jika ingin menjadi pendeta, pakaianmu harus lebih lengkap." Selain rosario, pendeta selalu membawa lonceng suci. Kucing setuju diberi lonceng. Mulai sekarang, tikus-tikus selalu tahu kapan dia datang. Mereka lari tepat waktu. Siapa yang mencoba menipu, mudah tertipu juga. Ini burung dua kepala. Kepala di atas selalu dapat buah segar lezat, sementara kepala bawah hanya dapat sisa-sisanya. Semua protes kepala bawah sia-sia, karena kepala atas hanya berkata, "Tak penting, semua akan masuk ke perut yang sama." Dalam keputusasaan, kepala bawah memakan jamur beracun, dan burung itu mati dengan kedua kepalanya. Ketika kita tertawa pada hewan yang sombong, hipokritis, dan rakus, kita sebenarnya tertawa pada diri sendiri, karena kita hidup di masyarakat yang bertingkah laku seperti itu. Di dalam Candi Mendut, kita bertemu Buddha. Siapa yang telah mengatasi semua kontradiksi dalam masyarakat? Posisi tangannya menunjukkan bahwa ia sepenuhnya mengendalikan roda kehidupan. Artinya, dia menguasai sebab dan akibat. Namun, kami baru saja memulai perjalanan suci kami. Masih ada jalan panjang sebelum kami mencapai kebijaksanaan ini. Peta ini menunjukkan lokasi Mendut dengan dua sungai Alo dan Progo. Setengah jalan ke Borobudur, jalan melewati kuil lain bernama Pawon. Hanya butuh 5 menit berkendara dari Mendut ke Borobudur Temple. Pada zaman dahulu, para peziarah harus menuruni lembah,
dan menyeberangi Sungai Alo. Naik turun lagi. Lintasi Sungai Progo, lalu naik lagi. Setelah perjalanan yang sangat melelahkan, para peziarah akhirnya sampai di Kuil Pawan. Mereka beristirahat di sana, mempersiapkan diri untuk klimaks pengalaman spiritual mereka. Melalui cerita hewan di Kuil Menduk, kami telah menyadari beberapa kontradiksi dalam masyarakat kita. Mungkin sebelumnya kita tidak melihatnya seperti itu. Sekarang kita tahu, bagian dari masyarakat kita mirip dengan kepala bawah burung dua kepala. Kepala atas menyebabkan penderitaan, namun yang menderita adalah kepala bawah. Kita tahu perbedaan dalam masyarakat akan menyebabkan bencana. Namun, selama kita tak bisa mengendalikan penyebab bencana ini, kita takkan pernah bisa mencegahnya. Hukum sebab akibat disebut karma. Gairah tak terkendali, angkuhan, hipokrasi dan keserakahan adalah penyebabnya. Akibatnya adalah penderitaan, kesengsaraan, dan kematian. Hal ini digambarkan dalam 160 relief di kaki kuil Borobudur. Namun, lebih dari 1000 tahun yang lalu, ketika kuil ini dibangun, pembangunnya menutupi kaki yang hampir selesai. Sekarang, sebagian besar relief-relief ini tak terlihat lagi. Hanya satu sudut yang dibuka kembali untuk pengunjung. Mungkin alas kaki ditutupi hanya karena alasan teknis, seharusnya dibutuhkan penyangga. Karena jika tidak, mungkin kuilnya akan runtuh. Mungkin pembangun Borobudur juga memiliki alasan lain yang tidak kita ketahui. Di atas kaki yang ditutupi, terdapat 4 galeri tempat kita bisa temukan 1.300 relief. Para peziarah dulu bermeditasi di relief-relief ini, berputar-putar searah jarum jam. Mulai dari gerbang timur, mereka pertama melihat baris atas ke kanan. Lalu, di putaran kedua ke baris bawah di sisi yang sama, mereka bermeditasi pada gambar-gambar di baris atas kiri. Lalu, pada cerita yang digambarkan di bawahnya, sebelum mereka naik ke galeri berikutnya, di lantai berikutnya. Selama putaran pertama, kisah hidup Buddha dilukiskan dalam 120 relief. Topik meditasi mereka adalah tentang peristiwa tersebut. Relief ini menceritakan kisah Ratu Maya, siapa yang akan menjadi ibu Buddha. Dia sedang bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat gajah putih turun dari langit dan memasuki rahimnya. Setelah ini, dia hamil. Saatnya melahirkan. Maya harus ke hutan Lumbini. Setelah kelahiran Buddha, terjadi peristiwa luar biasa. Segera setelah bayi lahir, dia bisa berjalan, dan pada 7 langkah pertamanya, tumbuhlah bunga lotus. Setiap langkah, Buddha tak diasuh ibunya, namun dibesarkan oleh sepupunya karena Ratu Maya meninggal tak lama setelah melahirkan. 3 orang di sini adalah 3 dewa yang datang berkunjung. Ketika Buddha memasuki kuil, semua patung dewa turun dari tempat mereka berdiri untuk menghormati Buddha. Semua ini menunjukkan bahwa Buddha adalah dianggap jauh lebih besar dari para dewa. Saat sang Buddha cukup tua, dia didorong untuk menikah. Nama pengantinnya adalah Gopa. Setelah menikah,
Raja memberi mereka 3 istana sebagai hadiah. Namun, Buddha tak akan selamanya tinggal di istana. Setelah 4 pertemuan penting, sikapnya berubah. Ini adalah perjalanan pertamanya keluar dari istana. Dia bertemu seorang tua. Lalu dia bertemu orang sakit. Setelah itu, Buddha melihat mayat. Tua, sakit, dan kematian adalah hal yang ditakuti semua orang, termasuk orang-orang di istana. Setelah 3 pertemuan, ia bertemu seorang miskin. Sekarang Buddha yakin ada satu orang yang bebas dari rasa takut. Moniak tak merasa terancam oleh usia tua, penyakit, atau kematian. Buddha ingin hidup seperti monyet, tapi ayahnya tidak setuju. Untuk memastikan Buddha tidak akan meninggalkan istana, ayahnya membawa banyak wanita cantik. Sementara itu, gerbang istana dijaga ketat. Buddha tak lagi menikmati hidup di istana. Dia semakin jijik melihatnya. Ketika para wanita tertidur, dia berhasil kabur saat para penjaga tidur. Melepaskan hidup lamanya, ia memotong rambutnya. 5 murid telah bergabung dengannya. Mereka bersama-sama menjalani puasa yang berat. Buddha kemudian menyadari bahwa berpuasa secara ekstrem tidak berguna. Maka ia memutuskan untuk menerima makanan yang ditawarkan kepadanya. Namun, para murid tidak setuju dengan ini. Di sini, seorang budak yang sudah meninggal, pakaiannya dicuci oleh seorang pemiliknya. Nantinya, ia sendiri yang memakainya. Mulai sekarang, Buddha ingin hidup berdampingan dengan orang miskin. Buddha tak ingin memiliki apa-apa. Namun, ketika seorang pemotong rumput memberi dia bantal dari rumput anyaman, Buddha menerima hadiah tersebut. Nantinya, dia menggunakan bantal anyaman sebagai alas duduk. Saat dia bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Bodhi berarti pencerahan. Meditasinya tak selalu lancar. Pada tahap tertentu, Buddha diserang oleh Dewi Jahat Mara dan pasukannya. Namun, Buddha tak terpengaruh oleh Mara. Tembakan panah berubah menjadi bunga. Pada kesempatan lain, Buddha dilemahkan oleh tarian wanita di depannya. Setelah semua gangguan ini teratasi, di bawah pohon tubuh, Buddha mencapai pencerahan dan akhirnya menjadi Buddha, yang berarti orang yang tercerahkan. Ketika Buddha sampai di Sungai Gangga, penyewa perahu tak mau membawanya menyeberang karena Buddha tidak punya uang. Tapi kemudian si pemilik perahu tercengang melihatnya dalam sekejap. Batu terbang menyeberangi sungai. Bagi Buddha, uang tak lagi dibutuhkan. Selama semua ini, Buddha tidak memiliki murid. Kelima muridnya yang dulu pernah ada, telah meninggalkannya. Kecewa karena tidak berpuasa, tapi sekarang mereka kembali kepadanya saat melihat kecerahan yang dimiliki oleh keindahan. Kami telah menyelesaikan putaran pertama. Cerita hidup Buddha berakhir di sini dengan khotbah pertamanya. Para peziarah tak perlu tahu sisanya. Setelah ditantang oleh cerita hewan, yang menunjukkan mereka kontradiksi dalam masyarakat. Setelah mengikuti jalan hidup Buddha hingga saat ini, mereka harus belajar menjadi seperti Buddha sendiri. Sebelum naik ke galeri berikutnya, masih ada 3 putaran lagi di lantai ini. Lihat barisan relief bawah ke kanan. Dan 2 baris di kiri. Seperti di Candi Mendut, di sini juga kita bisa melihat banyak cerita tentang hewan. Ini adalah inkarnasi Buddha, sebelum dia lahir sebagai manusia.
Kelinci memiliki 3 sahabat, anjing hutan, monyet, dan berang-berang. Ketika seorang pendeta tersesat di hutan, masing-masing teman memberikan sesuatu padanya. Anjing hutan, sebotol susu, monyet, buah-buahan, dan berang-berang memberikan 7 ikan. Hanya kelinci yang tak punya apa-apa untuk diberikan. Jadi, kelinci menawarkan diri untuk dimasak. Ketika terjadi kebakaran hutan, Buddha muncul sebagai anak kuil yang masih sangat lemah. Semua hewan lainnya lari. Namun, anak burung itu berbicara pada api dengan kata-kata suci. Diliputi kekuatan dan kebenaran, api berhenti dan semua orang selamat. Nyatanya, Buddha yang berselubung percaya pada kekuatan spiritual, lebih dari kekuatan fisik. Sebagai rusa, Buddha memiliki 8 kaki. Dia bisa berguling dan menggunakan 4 kaki di punggungnya. Suatu hari, dia dikejar oleh seorang raja yang berburu di hutan. Rusa 8 kaki tak pernah lelah. Namun, raja segera kehabisan tenaga dan jatuh ke dalam jurang. Alih-alih memanfaatkan situasi dengan lari, rusa berkaki 8 menyelamatkan raja. Saat singa menghabisi kambing, sehelai tulang tersangkut di tenggorokannya. Dia berteriak minta tolong pada burung yang kebetulan terbang lewat. Burung kuhu adalah wujud Buddha. Dengannya, ia mengeluarkan potongan tulang dari tenggorokan singa. Untuk menguji singa, dia bertanya, "Singa, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apa hadiahku sekarang?" Singa menjawab, "Kamu masih aman, dan aku tak memakanmu saat kamu ada di mulutku. Itu hadiah yang sangat murah hati. Jika kamu bertanya, kenapa kamu masih minta imbalan?" Kesiapsiagaan Buddha untuk membantu. Sikap penuh kebijaksanaan dari para pedagang bertolak belakang dengan sikap angkuh raja. Buddha mendukung yang lemah dan teraniaya. Ketika sekelompok pedagang karam, Buddha menjelma sebagai kura-kura raksasa, menyelamatkan mereka dengan menopang mereka di punggungnya hingga ke pantai. Di sana, para pedagang merasa lapar. Melihat ini, kura-kura menawarkan diri sebagai makanan. Setelah 4 putaran di relief pertama, pendeta masih harus melakukan 6 putaran lagi. 2 putaran per detik. Reliefnya ketiga dan keempat. Relief ini diceritakan tentang seorang pedagang bernama Sudana, siapa yang memilih menjadi Buddha. Dalam perjalanannya, ia mengunjungi 55 sahabat baik, yakni 55 orang bijaksana untuk meminta nasihat mereka. Pada tahapan ini, para peziarah sudah melakukan 10 putaran melalui 4 tingkatan. Sekarang mereka memasuki bagian paling tinggi dari kuil. Dengan mulut besarnya, ia menelan semua rintangan masa lalu. Setelah semua rintangan ini hilang, pendeta bebas meraih pencerahan. Bagian ini disebut alam tanpa wujud. Bentuk segi 4 galeri telah berganti menjadi lingkaran. Tidak ada relief di sini dan hampir tidak ada hiasan. Setiap dari 72 stupa berbentuk lonceng menutupi patung Buddha. Semakin tinggi kita mendaki, semakin tenang. Lubang-lubang stupa di bawah berbentuk berlian. Namun, lubang-lubang di stupa teratas berbentuk persegi yang menenangkan, menunjukkan bahwa ketenangan terakhir telah tercapai. Selain 72 stupa yang teratur dalam lingkaran 32, 24, dan 16, masih ada satu lagi.
Stupa utama, stupa ini kosong. Apakah awalnya direncanakan ada sesuatu di dalamnya? Kami tidak tahu. Mungkin tidak perlu ada apa-apa di dalam stupa ini. Kekosongan mewakili kesempurnaan. Perfection sejati yang tak perlu dijelaskan lebih lanjut. Pada tahap ini, para peziarah merasa bahwa mereka akhirnya sampai di tujuan haji mereka. Mereka merasa tidak ingin turun lagi. Mereka harus turun dan meninggalkan tempat ini. Mereka harus kembali ke dunia yang sibuk. Mereka hidup sesuai ajaran Buddha melalui Borobudur. Orang-orang yang belajar dari Borobudur dipanggil untuk turun ke dunia nyata dengan mata baru, mata Buddha. Juga dengan mata orang-orang teraniaya dan menderita. Karena di dalamnya ada mata Buddha.